Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami kembali menghadirkan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim hari ini. Saya Muhammad Haikal akan segera menemani Anda di Jurnal Kotim selengkapnya. Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berdampak pada pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian ulang terhadap prioritas pembangunan infrastruktur di tahun 2025. Dengan penuh sukacita dan kegembiraan, umat Konghucu di Kabupaten Kota Waringin Timur merayakan Cap Gomeh, puncak tahun baru Imlek 2576 Kongzili, yang salah satunya digelar di Kelenteng Harmoni Kehidupan Sampit, berlangsung dengan meriah. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau SDABMBKPKP telah merencanakan sejumlah pembangunan infrastruktur di tahun 2025 ini. Namun rencana pembangunan infrastruktur itu harus terhambat karena adanya efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Kepala Dinas SDABMBKPKP Kota Waringin Timur, Mentana Dinar Tistama menyebut, pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK dan dana alokasi umum atau DAU belum bisa dilaksanakan karena tidak adanya transfer dari pusat. Ada setidaknya 5 rencana proyek pembangunan infrastruktur senilai 66,6 miliar rupiah terdampak akibat efisiensi anggaran. 5 proyek yang bersumber dari DAK tersebut mulai dari pembangunan jalan, jembatan, serta irigasi. Selain itu, proyek pembangunan jalan senilai 13,8 miliar rupiah yang didanai dari dana bagi hasil atau DBH juga harus mengalami penundaan. Dari efisiensi anggaran yang diberlakukan dari pusat terkait transfer dana ke daerah, ya artinya sampai saat ini kami masih menunggu arahan dari pimpinan. Artinya sementara ini kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana transfer ke daerah seperti DAK, kemudian DOSD masih kita pending, belum kita laksanakan. Nah, kebetulan kami masih ada beberapa kegiatan strategis yang bersumber dari TKD tersebut, diantaranya dari DAK itu ada kurang lebih 3 paket kegiatan. Nah itu masih sudah lelang, sudah selesai, tetapi belum berkontrak karena adanya efisiensi ini. Nah kami masih menunggu lebih lanjut seperti apa tindak lanjut yang akan kami laksanakan, menunggu dari arahan dari pimpinan. Masih diadakan rapat terkait penyesuaian anggaran ini. Mentana menambahkan, pihaknya sedang menyiapkan upaya alternatif dalam melanjutkan proyek-proyek prioritas, termasuk kemungkinan menggunakan sumber dana lain. Namun jika tidak memungkinkan, maka akan dilakukan penguatan pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur yang sudah ada. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dalam merayakan Cap Gomeh sebagai puncak perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili, umat Konghucu di Kelenteng Harmoni Kehidupan Sampit mengawalinya dengan melaksanakan ibadah bersama pada Rabu malam. Ibadah tersebut sebagai bentuk rasa syukur atas karunia yang diberikan Tuhan selama setahun terakhir. Ibadah yang dipimpin Wengsi Suhardi selaku pemuka agama Konghucu ini berlangsung dengan hikmat. Perayaan Cap Gomeh yang diperingati pada hari ke-15 di bulan pertama Tahun Baru Imlek turut diisi dengan pertunjukan barongsai. 4 barongsai yang beratraksi di halaman kelenteng membuat perayaan Cap Gomeh berlangsung meriah. Atraksi barongsai mampu menarik warga berdatangan untuk menyaksikannya. Warga yang datang menyaksikan barongsai berasal dari berbagai latar belakang etnis dan kepercayaan yang membaur menjadi satu dalam suasana kegembiraan.
Pertunjukan barongsai yang sangat menghibur ini merupakan simbol ungkapan kebahagiaan karena telah menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Nah, kebetulan tanggal 15 penanggalan Imlek itu saat Purnama Raya, saat terang bulan, dan bertepatan dengan hal itu umat Konghucu melaksanakan ibadah syukur yang telah melewati tahun yang lalu dan akan menghadapi tahun yang baru sebagai ungkapan kegembiraan gitu, bahwa tahun baru telah kita sama-sama jalani gitu dengan penuh sukacita, dan akhir daripada puncak peringatan tahun baru Imlek ini dilaksanakan atau digelar dengan secara meriah dengan berbagai pertunjukan, salah satunya barongsai. Antusias masyarakat itu sangat baik ya, artinya dari tahun ke tahun bukan hanya masyarakat Konghucu, dari berbagai etnis juga hadir di sini, dari berbagai keyakinan dan kepercayaan hadir di sini. Kita bersama-sama menikmati kemeriahan ini. Perayaan Cap Gomeh ini turut menjadi simbol kebersamaan dan keberagaman. Dengan antusiasme yang tinggi dari masyarakat, tradisi Cap Gomeh di Sampit diharap bisa terus lestari dan semakin meriah di tahun-tahun mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi tak lama lagi akan tiba. Rasa sukacita menyelimuti seluruh kaum muslimin mulai nampak terlihat. Bulan yang penuh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah dinanti kedatangannya setiap tahun oleh seluruh kaum muslimin. Tak terkecuali warga dan santri Miftahul Ulum Al-Kubro Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Menyambut tibanya bulan suci Ramadan tahun ini, warga di desa wisata pantai itu punya cara yang unik, yaitu menggelar program Tarhib Ramadan yang dinamai Karnaval Miftahul Imtihan yang ke-27 menjelang bulan suci Ramadan. Program ini juga diikuti oleh beberapa desa tetangga, di antaranya Desa Sungai Bakau dan Desa Teluk Bogam. Mereka berjalan menggunakan berbagai macam dan bentuk kostum dengan mengambil start mulai dari RT 1 dan berakhir di RT 8 atau di halaman pesantren Miftahul Ulum Desa Kubu. Ketua Panitia Karnaval Iqbal menjelaskan, kegiatan ini setiap tahun dilaksanakan dan bertujuan agar para santri to be happy dan menghilangkan rasa jenuh setelah 1 tahun belajar. Dalam rangka peringatan Hadratul Imtihan yang ke-27 Pondok Pesantren Miftahul Al-Kubro, pesertanya khusus Kubu dari Sebuai ada yang juga dari Bogam juga ada. Semoga nanti yang ada di Panglanbun, Kapitan, dan yang khusus di Kobam, ayo join ke tempat kita. Supaya ini adalah kegiatan to be happy, menyenangkan buat anak-anak supaya menyenangkan, karena bertahun-tahun kan capek belajar. Ini adalah karnavalnya adalah membuat kita happy dan menyambut nanti bulan puasa Ramadan nanti. Iqbal juga mengatakan kegiatan ini sebagai refleksi menuju kebersamaan dan persaudaraan antar sesama. Jamri, SBTV. Penggeledahan yang dilakukan tim pidana khusus Kejari Kobar dilakukan di kantor Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kota Waringin Barat yang beralamat di Jalan Topar, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Kepala Kejaksaan Negeri Kobar, Joni Azebua, melalui Kasipisdus Yushar membenarkan penggeledahan di Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Waringin Barat dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor PRIN
strip 01-0-TIT2-FD.2-01-01-2025. Salah satu pejabat dinas perikanan melakukan sejumlah permintaan uang kepada para calon-calon koperasi yang akan melakukan mengelola pabrik tersebut, ya kan. Apabila permintaan tersebut tidak bisa dipenuhi, maka tidak bisa mengelola pabrik tersebut. Nah, itu hasil pemeriksaan yang kita sudah lakukan. Ada salah satu koperasi yang ternyata menyerahkan sejumlah uang untuk mengelola pabrik tersebut. Yang pertama. Yang kedua, bahwa juga kami melihat adanya suatu dugaan dalam proses pembangunan pabrik tepung ikan tersebut yang nilainya itu sekitar 5,45 miliar prosesnya, proyek tersebut yang berasal dananya dari APBN Kementerian Perikanan dihibahkan kepada pemerintah Kabupaten Kota Rimba. Tim penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan dugaan pada pengelolaan pabrik tepung ikan Desa Sungai Kapitan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2017. Untuk diketahui, proyek pengelolaan pabrik tepung ikan tersebut diduga melibatkan penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara. Namun, pihak kejaksaan masih mendalami bukti dan fakta hukum sebelum menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Kejari Kobar berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini hingga ke meja hijau dan memastikan setiap pihak yang terlibat mendapatkan pertanggungjawaban hukum sesuai peraturan yang berlaku. Muhammad Iksan, SBTV. Dan akhirnya sampai di sini ketemu kita di Jurnal Kotim kali ini. Rangkaian informasi sudah kami sampaikan seluruhnya. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.